Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata naing pukotama acarata di bagasa sedarion ima pesta parningotan kasasar nitod di perbadia na paduahon atong tapahohom marohata martangyang mahita di bagasa rohatawi. Amin. Hamu akadongan na hinahulongan sadario sa mahita tu pesta paduahon parningotan hasasar ditod di parbadia dihirim domar hite pesta paduao sadarion naing lam takas sita mangulu hinorhon nitod di ni debata adi dok Jesus do tua kasih sianna alai jalo omuna do hagogo on nitod di parbadia na songgop tuhamu gawe sitidangi kumahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea, dohot di Samaria, satro di ujung ni tanoon. Hamilo panindani di ngataon, dohot to di porbadia, nanilehon ni debata tu aka na mangoloy ibana. Asa mardami-dami mahuryai dilihat luat Judea, dohot di Galilea, ro di Samaria, jalalam tutuguna mahuhut mamarangehon hatahuton mida Tuhani. Jalalam tutorok manasida hinorhon ni pangapoyon nitod di parbadia. Alay ko halalas ni roha dohot di parbadia maroha ni akasisiani. Alay hamu akan na hinahulongan pauli-uli hamu madirimuna di atas haporsiam na badia situtu jalam artangyang di bagasa tod di parbadia maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata amang dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Sia-sion situan ni nadenggan marsinodang debata say naroro debata jaladang tagamon hohomi bana ay songonodo di dok Jehova usehonok kumaik tuaka na mauwas dohot akasunge tu na humahiyang usehonok kuma tututod diku tu pinoparmunan waeng jala pasupasuku tu pinoparmusugot Jehova do debata jala ibana manodang hita tabaton hamuma akapilia pestai saat rodi akataduk ni langgatan. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan Yesus,
Pudok kami maulati tuho siyan nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jala ala dohot kami di jauh ho tusi. Say suruh matod di perbadia tu rohanami. Asa tung buparhatopot kami ho hanguluan nami. Asa loho tuho mahami marhite-hite haparsyaw na sitong. Jala asa totong huhalasok kami pasangapagwarmu. Na terpuji rodi sa liling ni liling na. Amin. Atopoti madusata tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banwa gidjang. Podo na patupahon hasisan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak hakulongan ni Roham. Saya si maroham di hami. Aka na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasar rohanami. Hasisaan ni dosa nami. Lehum matuhami todim na badiay. Asaw nangganggo rohanami di asi di roham. Alay asahot rohanami. Marha porsyaon. Lahu manggotapon na sa dosa. Dohot roha portibyon. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan debata ama nami di bagasa Yesus Kristus. Tongod dope diari sa darion. Di pesta las ni roha hasasar ni todim tuhami. Ikon adupan nami parukilon. Pakorhon ni kopit sa pulusia. Naso apanasal pudope siyan hasyanganon. Alay mauleate marohan nami diho. Jala pujon nami maho ala silehon lehom muna argai di hami. Imatod di parbadia. Saitod di mana manugu-nugu hami. Na mangajari hami. Dohot mangaramuti hami ganupari. Asa unang masabe parmaraan. Hinorhon ni virus corona. Ale Tuhan debata lehon matuhami todim na badiay. Ali Tuhan debata para si rohana sumurong. Upakilalaw kami do. Nang gabi humurak parsauran na dinggad di tonga-tonga ni Portibyon. Pakorhon ni kopit sa pulisyon. Nung nga ikumadaw hamisian akadongan.
tutu sada dalat doi lahu manggotap harararat ni sahit binuan ni virus coronai alitod di porbadia sa itotong pasada rohanami asa masih jaloan jala masih hahulungan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay alani ing sa isodangi jala pasu-pasu maparpunguan ni ala Kriste di bagasan nabi tibu masalpuhon ali Tuhan parmaraan na dodoki siyan hasyanganon. Ale Tuhan debata, lehon matu kami tutim na badiay, jala sesama dosa nami. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurong, sa isungguli mapakrimon na mangulo di hami, asa pos rohan nami, na paluaw mo hami siyan parukilon nami, odo Tuhan niya katuan, jala pargogo na suhatudosan, papatar mahwasom dohot hagogo omu, asa sumua kami, tu hinauli dohot hinadenggan ni hasonangat di portibyon, alitod di porbadia, pangapul ni namarsak roha, pamalum masaluhut na birnit ala ni dosa nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Musat piak kaduluk jala humutal akarobian. Alay anggo parasun ni rohaku. Nasotu pa musa sian ho. Jala pada ni hadameoku. Nasotu pa humordit. Nina jahoba si asiho. Hasanga pema di debata na digijang. Amen. Kata ni debata turpuk di pesta paduahon parningotan hasasar nitod di perbadia sadarion dimana tersurat di 2 Musa 35 mamuka ayat 30 satrodi ayat 35 dungi romah hatani si Musa tu halak Israel idahamuma nunga pola di jauh Jahoba sahalak namargoar Besalel anak ni si Uri Ima anak ni si Hursian marga Juda. Nunga pola digohi todi ni debata rohanai marhapistaran marhapadean dohot marparbinotoan mangarodoti saluhut ulaoni. Asa dipikiri rohana hapadean na sumurung laho mamadai sere perak dohot tobaga.
Puhut manguhil buhut menginjur batu intan, memadai hau pembampahen kebadean meragam-ragam. Akut ni nunga di basa-basa hujahu bahamalon tu bagasan rohana mangajari hanak na asing ibana dohot si Oholiab anak ni si Ehisamak sian Margadan. Mulunga dibuin Jehovah manasida dohut hapistaran lau mambahin hapandean meragam-ragam. Mamadehau mamusa dohot mangangit abit sian bonang narata langit dohot narara dohot namirham nahain nabotar na halus tole hapadean ni partonon asa dibain na sida hapadean meragam-ragam jala dipikir-pikiri rohana sida hapadean akana sumurung ima sahatna martua ma akana tumangihon hata ni debata jala na pioksa. Amin. Ta tindak kumaha porsiaw tay songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jabuba ido ama pargogo na sumaturusan na tumapalangit na tano au porsia di Jesus Kristus anak di debata jabuba na sasaday imana tinubuh ni si Maria nagagabiya siya to di berbadia orang suhagubuhan Iro tuhata na tumaw na bernit di pangumuman ni Senatus na mati terpasal do ibana di hau pinarsilang na tuat tumanotoro di tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manay tu surgo na hudur tu siya muli debata Jehovah amanay pargugo na sumatudosani di sima ibana pe mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doon na mati au porsia dito di berbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nila Kristen akan na badia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatay na madok mulak mangulong sugot daging nihalak ng mate dohot di anguluan na sorasuda. Amen. Sunggul-sunggul di hari pesta perningotan sadarion di patu pahuriat tado ima pesta paduaon kasasaur ni todi Purbadia ima di hari sadarion tanggal sada Juni 2020 songonima sunggul-sunggul sian huriata.
Kami ni debata na sumurong siyan sa luho roha, di mana mangaramoti hati-hati dok pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Purian itu hatta, selamat hari Pentakoste Padua Humadihita. Hatanya debata mamakulingi hita di pesta asa saur di pardingotan ni asa saur to di Purbadia na Padua honon. Yene sian sada Korimbi dudua mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 5. Songono do didok di sini. Au pe dinaroi au tuhamu akadongan dada marhata hamaloon manang marhabisuhon auro mamaritahon tuhamu panidangion taringot tu debata ai hupasada dorohaku nasotupa boto okku di tonga-tonga muna agia aha dukon ni Yesus Kristus madok barita ni silangna marhagalian jala marhatahuto doau di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu kataku nang parjamitauku pe dada marhata habisuhon namalo mangaiton tordi dohot hagogo oddo di papatar disi asa marojahan haporsya muna di hagogoon ni dibata unang di habisuhon ni colma ujahama di bagasan hata Indonesia. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita saat ini merayakan perayaan Pentakosta kedua, itu menunjukkan kepada kita semakin sungguh-sungguh semakin menyadari ternyata kita sebagai manusia itu berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Meski kita bisa mengatakan secara kehidupan sehari-hari bahwa semua adonggo todina. Kadang-kadang dalam kehidupan orang Batak, tentu benda mati pun kadang-kadang seriguari domar todi. Kita bisa temukan ketika orang membicarakan tentang rumah, saya didok-dok setabi sangat mi jabuan. Kadang-kadang kita juga melihat benda-benda itu bisa menjadi sesuatu yang mempunyai kekuatan dan dianggap seperti ada roh di sana. Tetapi tentu berbedalah roh yang dipahami oleh orang Batak pada masa lampau dan juga dalam kehidupan kekristenan. Terlebih-lebih dalam perayaan Pentakosta ini. Kita memasuki suatu pemahaman tentang Pentakosta kedua ini, bahwa roh Tuhan itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga kita mengatakan dalam kehidupan kita saat ini bahwa melalui roh Tuhan yang dimiliki oleh manusia itu, topik itu membuat kita akhirnya tersadar mangolu hinorhon nito di Purbadia.
dari kata-kata itu kita mengatakan bahwa sebagai makhluk hidup semua kita ini hidup. Tetapi kehidupan yang kita hidupi berbeda dari kehidupan yang biasa. Ada roh Tuhan di dalam. Ada roh yang senantiasa bersemayam dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana Paulus sendiri di dalam kuasa roh Tuhan itu menjadi orang yang berbeda setelah dia menerima dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Paulus menyadari bahwa hidupnya semakin berharga setelah dia tahu ada roh Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Paulus akhirnya mempunyai kekuatan baru dan semangat baru dalam hidupnya ketika dia tahu ada roh Tuhan selalu menggerakkan kehidupannya kepada hal-hal baik. Sehingga ketika dia harus memberitakan Injil itu di hadapan orang-orang Korintus, dia katakan dengan kerendahan hati, "Aupe hinaroi au tuhamu akadongan, dada marhata hamaloon manang marhabisuhon au ro mamaritaho tuhamu panidangion taringo tu dibata." Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam roh Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu, selalu memusatkan perhatiannya kepada kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Dia melihat dalam pemberitaan Injil yang dia sampaikan itu bahwa ini menjadi kekuatan baru bagi dia. Ada tujuan yang ingin disampaikan, yaitu Yesus Kristus. Itu menjadi pemberitaannya. Baritani silangna. Jadi ketika kita katakan Yesus Kristus menjadi pusat dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, itu menyentuh kehidupan orang banyak ketika itu di Korintus. Yang saat itu kita tahu, mungkin kita juga memahami, Korintus itu adalah kota yang cukup ramai. Pengetahuan manusia yang beragam. Tingkat kehidupan sosial juga banyak juga yang bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Sehingga tingkat kehidupan yang heterogen itu membuat Paulus akhirnya menyadari bahwa harus dia miliki kekuatan yang bisa mengatakan Injil harus diberitakan di daerah yang cukup majemuk itu. Kalau dia tidak mendasarkan kepada Yesus Kristus, maka dia hanya mencapai kehormatan pribadi. Dan bisa juga itu mencapai kepada tingkat kemampuan pengetahuan pribadi. Meski di situ juga cukup banyak para filsuf, orang-orang yang baik secara kemampuan mereka untuk berpidato, orator-orator ulung sangat banyak ditemukan di Korintus. Orang-orang yang berpendidikan yang lebih baik juga banyak ditemukan di sana. Dia menyadari dengan kemampuan yang dimilikinya, dia harus melihat Yesuslah menjadi pusat pemberitaan. Ketika dia mengatakan Yesus jadi pusat pemberitaan, orang disadarkan, terlebih-lebih orang Yunani itu dan orang-orang Yahudi yang ada, mereka diingatkan bahwa inilah menjadi sentral kehidupan yang menjadi kekuatan kepada mereka. Sehingga pusat pemberitaan itu mengarahkan kepada pengubahan hidup mereka dan keyakinan kepada Tuhan itu. Meski kita tahu dalam kehidupan sekarang kita bisa saja melihat banyaknya hal-hal yang bisa kita pergumulkan di dalam kehidupan pengetahuan kita masing-masing. Kalau kita katakan Yesus menjadi pusat pemberitaan, tentu kita harus mengingat bagaimana kita menghadapi situasi yang berubah-ubah.
bisa jadi kita masuk kepada situasi seseorang yang sulit sekali melihat bagaimana Yesus itu menjadi bagian daripada kehidupannya ketika dia melihat banyak ajaran, banyak juga agama, dan juga banyaknya pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan itu. Dan ini mengajarkan kita kepada sesuatu yang menyadari kita bahwa ada kekuatan kepada kita untuk mengatakan dengan yakin, pemberitaan tentang Yesus adalah pemberitaan bukan saja untuk kehidupan masa kini, tetapi kehidupan masa depan. Dia tidak untuk mencapai kehormatan secara pribadi. Dia tidak untuk mencapai kehidupan sesaat saja. Oleh karena itu Paulus katakan kepada semua orang Korintus tentang Yesus, "Upasada do rohaku na sotupa botokku di tonga-tonga muna agia aha." Dukoni Yesus Kristus. Madok barita ni silang. Ini yang menjadi kekuatan bagi dia dalam kerendahan hatinya untuk melihat Yesus itu. Pantaslah kalau kita katakan kehidupan orang Kristen itu menjadi karakter kehidupan umat yang rendah hati. Dia menunjukkan bagaimana perilaku Yesus dalam menghadapi tekanan. Begitu juga Paulus yang diubahkan dari orang yang selalu mengandalkan kehidupan dan pengetahuan sampai akhirnya dia diubah lalu menjadi seorang yang jahat menjadi orang yang lebih baik. Ada perubahan yang menggerakkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Injil menjadi pusat beritanya karena dia diubahkan dari masa lampau sebagai seorang Farisi yang menekankan kepada Taurat dan juga ajaran-ajaran pada masa lampaunya. Ini yang membuat kita menjadi seorang Kristen yang penuh kasih dan rendah hati juga. Dalam masa-masa situasi yang sekarang ini juga, teks ini mengingatkan kita untuk tetap melihat bagaimana Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Ada ketakutan-ketakutan mendera banyak orang. Semua orang menjadi takut. Ada yang cemas. Memang kita bisa lihat bahwa virus corona itu bukan hal yang sederhana. Karena dia langsung begitu kerasnya dia memaksa kita harus berhenti dari semua kegiatan karena ancaman yang muncul kalau virus corona menyerang diri kita. Dan cukup cepat membuat kita akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Sehingga ketika ketakutan itu muncul, banyak orang akhirnya seperti kehilangan pegangan dan tidak meletakkan dasar-dasar kehidupannya dan keyakinannya kepada kepastian yang sungguh, padahal roh Tuhan ada pada dia. Teks ini membuat kita akhirnya mengembalikan kita kepada semangat bahwa lihatlah Yesus yang tersalib itu. Penderitaan yang dia rasakan itu adalah bagian daripada kecemasan yang kita hadapi saat ini. Ketakutan yang sering juga kita rasakan. Tetapi jalan Tuhan memberi kita suatu sikap yang lebih optimis. Ini bisa menggerakkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Bisa kita mulai dan kita perhatikan dalam hidup kita. Lalu kita lihat juga ketika Paulus membicarakan tentang marhagali pada ayat yang berikutnya, marhagalion jala marhatahu doa di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu hatakku nang parjamitaok kupe dada marhata habisuhod na malo mangaiton todi dohot agugo odo di papatar disi. Dia selanjutnya mengatakan todi porbadia na patawon ibana. Roh Kudus itulah yang memampukan dia untuk menjadi kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan. Roh Kudus itulah yang menggerakkan dia untuk bisa bersaksi bagi orang banyak. Kalau secara jasmani atau secara dirinya sendiri dia tidak bisa melakukan banyak dan tidak mampu untuk mengatakan itu.
tetapi melalui roh Tuhan itu memberikan kekuatan kepada dia untuk menyingkapkan semua. Sehingga banyak juga orang menyadari dalam kehidupan umat yang di Korintus ini semakin memahami, meski banyak pengetahuan yang beredar dan pemahaman tentang keilahian, tetapi roh Tuhan membawa orang-orang percaya itu menyadari, sehingga Paulus dengan ajarannya menjadi bagian daripada pertumbuhan iman mereka. Ada roh Tuhan yang mengingatkan kita. Begitu juga lah kehidupan kita sehari-hari yang saat ini memasuki tahap-tahap mulai dalam situasi pelonggaran dari pihak pemerintah. Ternyata pelonggaran ini segera direspon orang banyak dan dengan harap-harap cemas dan menantikan kapan mulai beribadah, kapan mulai melakukan aktivitas, kapan mulai kembali seperti kehidupan yang mereka jalani. Itu membawa kita kepada kehidupan yang sehari-hari kita jalankan. Kehidupan yang kita jalani dalam situasi corona ini sebenarnya sudah memasuki kehidupan new normal. Kita lihatlah, kita harus bergerak kepada perubahan itu. Dan itu yang diajarkan oleh roh Tuhan ini, menyatakan kepada kita tentu berubah dalam segala aktivitas. Kita selalu hidup pertama-tama sebagai orang bersekolah, dia selalu berangkat sekolah. Sebagai seorang pekerja, dia selalu berangkat kerja. Sebagai kehidupan seorang yang aktif, dia selalu melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan kalau kita katakanlah dengan umum, semua pekerjaan, bahkan kadang-kadang kita juga seringkali melakukan perjalanan-perjalanan. Dan sekarang corona ini jangan-jangan menjadi bagian daripada kesusahan bagi dia. Coba kita lihat sisi lain daripada penghentian kita dari segala aktivitas ini. Corona mengubah kita untuk tidak melakukan kehidupan yang biasa itu lagi. Yang selama ini suka jalan ke sana, jalan ke sini, yang selama ini suka berkunjung ke sana, berkunjung ke sini, yang selama ini suka melakukan aktivitas ini dan aktivitas itu lalu berhenti, dan di rumah melakukan aktivitas yang tidak banyak. Lalu kalau kita perhatikan dalam situasi itu, kehidupan yang kita jalani sebelumnya adalah kehidupan yang penuh aktivitas, tetapi sekarang sudah minus aktivitas, meski ada kegiatan-kegiatan kita lakukan. Inilah saat kita untuk berhenti, memperbaiki kehidupan di rumah bersama-sama dengan anak-anak. Inilah saat kita juga untuk melihat roh Tuhan itu mengajarkan kita kepada sesuatu hal baik. Kalau kemarin kita karena aktivitas tidak sempat membaca Alkitab, ini saat kita memulai membaca Alkitab. Kalau kita ditanya membaca Alkitab, mungkin kita katakan mulai dari mana? Bingung juga memulai dari mana membaca Alkitab. Kita bisa baca banyak Alkitab, kitab-kitab yang ada di dalamnya. Tetapi cobalah dulu membaca dari kitab Amsal. Di dalamnya ada kitab Amsal itu ada 31 pasal. Coba kita baca satu pasal satu hari. Dalam satu bulan kita sudah selesai membaca kitab Amsal. Coba lihat keindahan yang bisa kita temukan dalam masa virus corona ini. Satu bulan kita sudah selesai membaca kitab Amsal. Kita melanjutkan kepada kitab berikut kalau memang masih perpanjangan ini berlangsung. Itu mengajarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang tidak pernah membuka kitabnya. Akhirnya ini menjadi kesempatan untuk membuka kitab. Lalu bersama-sama dengan anak-anak dan istri berdoa bersama. Memang di media sosial jadi cukup banyak berita yang terjadi dalam masa virus corona ini, membicarakan persoalan shutdown atau lockdown. Orang akhirnya ada di rumah.
memang di dalam kehidupan media sosial diberitakan satu hari ada di rumah itu ketika masa lockdown itu, masa isolasi itu, satu hari pertama suami istri berbahagia mesra. Tetapi setelah 5 hari, 6 hari, 7 hari ke berikutnya, suara mulai berbeda, meninggi. Bahkan terjadi konflik dan pertentangan di dalam. Kalau hari pertama tadi mesra, hari berikutnya ditemukan banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga. Suami istri berantem, babak belur. Dalam masa pandemi ini di rumah bukan menjadi orang yang sehat, jadi malah menjadi sakit karena terjadi benturan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga peristiwa itu menjadi kekhawatiran negara. Pernah dilaporkan oleh salah satu media di Perancis, dalam kenyataannya kekerasan rumah tangga meningkat 30% di negara tersebut sejak pemberlakuan lockdown. Sehingga dalam satu minggu itu, dalam satu minggu saja cukup tinggi orang-orang yang merasakan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu di Paris dikatakan meningkat sampai 36%. 36% itu dalam satu minggu. Dengan susah payah negara harus membayar hotel, menyewa 20.000 kamar untuk banyak orang yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka menampung korban kekerasan dalam rumah tangga. Kita mengatakan bahwa kekhawatiran kita terhadap corona ini bukan saja membuat kita cemas, tetapi di dalam keluarga juga ditemukan hal-hal yang sangat berat dihadapi oleh pasangan-pasangan. Krisis kemanusiaan itu bisa berpotensi kepada semacam perilaku buruk yang terjadi pada manusia. Kalau kita tidak melihat ada kuasa roh Tuhan dan orang tidak menyadari hidupnya telah dibaharui senantiasa oleh roh Tuhan, maka orang bisa semakin buruk saja kelakuannya. Sehingga kehidupan di rumah tangga semasa pandemi corona ini bukan semakin mesra, malah semakin mengkhawatirkan. Kita mau melihat teks ini juga bagaimana akhirnya kita diingatkan oleh Paulus. Sadarilah roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, melihat hal-hal yang baik itu. Hidup yang kita jalani pada masa lampau dan menjalani kepada hidup perubahan pada masa kini, tentu itu mengajak kita untuk ikut dalam gerakan perubahan. Roh Tuhan itu mengingatkan kita pada masa Pentakosta kedua ini untuk mau memulai hidup yang berbeda, bisa menjadi lebih baik. Baik-baiklah kepada istri, baik-baiklah kepada suami, baik-baiklah kepada anak-anak, ayah, ibu, dan kepada semua keluarga yang mungkin ada di rumah itu. Temukanlah hal-hal apa yang bisa diberlakukan yang menjadi bagian daripada kebersamaan kita. Mungkin kita belum bisa menemukan hal apa saja pada masa itu, tetapi sekarang pasti kita sudah menemukan cara-cara untuk mampu mengatasinya. Sehingga umat Tuhan yang dilanda oleh krisis pandemi COVID-19 itu mengeluarkan hal-hal yang terbaik dalam dirinya. Roh Kudus mengajak kita untuk memunculkan itu. Sehingga inilah kesempatan kepada kita untuk memulai apa yang tertunda dari kehidupan kita pada masa lampau, atau apa yang belum sempat kita kerjakan pada hari-hari yang lampau. Inilah saatnya, saat-saat kita harus berhenti di rumah,
Mari kita coba memperhatikan orang-orang yang terdekat. Mari kita untuk melihat orang-orang yang memerlukan perhatian dengan penuh kasih sayang dari antara kita. Cobalah kita temukan juga lingkungan di sekitar kita. Atau juga mungkin saudara-saudara kita yang terdekat dan yang mungkin yang cukup jauh juga. Jadi kita dipanggil dalam masa ini adalah bagian daripada kawan sekerja Allah. Itu yang dia katakan. Kalau kita lihat, dia katakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, aidongan pangulani debatado hami, haumani debata bagasi debatado angko hamu. Aidongan pangulani debatado. Jadi ketika kita menjadi kawan sekerja Allah, itu menjadi bagian dari semangat baru dalam memasuki new normal ini. Menggerakkan kita untuk melampaui masa krisis yang terjadi saat ini. Bisa jadi bagian ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Pada bagian akhir dalam teks ini dikatakan, asa marojaha kaporsiamuna di gagugoon di bata, unang dihabisuhon di colma. Asa marojahan haporsiamuna dihagogoon di bata, unang dihabisuhon di colma. Kalau begitu, bagian daripada kehidupan yang kita harus jalani, sehingga kita hidup di dalam kehidupan yang baru dan berbeda ini, letakkanlah hikmat itu, pertimbangan-pertimbangan itu kepada kuasa roh Tuhan, dan meletakkan kepada Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Kadang-kadang teks ini tidak bisa menjadi sesuatu yang bergerak dan mengubah kita, karena kita memasuki seperti hal-hal yang biasa saja. Ada pepatah orang Inggris mengatakan, keakraban melahirkan kebencian. Agak sulit juga mengatakan keakraban melahirkan kebencian. Maksudnya begini, rasa kita merasa dekat atau rasa familiar yang kita miliki atau rasa sudah tahu yang kita punyai itu seringkali menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Itu sering terjadi. Teks-teks Alkitab bisa menjadi sesuatu yang membuat kita jadi jenuh, karena kita sudah merasa tahu. Coba kita katakan seperti dikatakan dalam teks ini, marujaham maha porsyamuna dihaguko ni debata unang dihabisuhon ni colma. Kita bisa tidak tergerak, padahal itu teks yang luar biasa. Bagaimana akhirnya Paulus dengan kemampuan yang dimiliki tidak menyandarkan kepada pengetahuannya, tetapi kepada Tuhan itu. Kalau orang yang tidak merasakan ini teks yang luar biasa, dia mengatakan, ya salib. Tentu semua kita pernah mendengar ayat-ayat Alkitab. Tetapi seberapa besar ayat Alkitab itu menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang dia katakan pepatah Inggris. Keakraban melahirkan kebencian. Itu berdampak kepada kejenuhan dan bosan. Secara rohani kita sering mendengar ayat Alkitab, tetapi tidak mempunyai apa-apa, tidak menggerakkan apapun, tidak berdampak apapun dalam kehidupan kita. Roh kita biasa-biasa. Itu mirip seperti, kalau kita katakan seperti kendaraan mobil atau sepeda motor. Ini ada kendaraan tetapi tidak ada bahan bakar, tidak ada yang menyemangati. Bisa saja orang dalam Pentakosta kedua ini, wah ya sudahlah, Pentakosta kedua, Pentakosta pertama kan sudah, yang kedua biasa-biasalah. Jadi tidak berdampak apa-apa, mirip seperti kendaraan yang tidak mempunyai bahan bakar. Jadi ada sesuatu yang membuat dia akhirnya jenuh, ada yang membuat dia akhirnya bosan. Itu berbahaya bagi kehidupan seorang Kristen yang melihat bagaimana roh Tuhan selalu bersemayam dalam dirinya,
tidak dibangkitkan dalam dirinya. Kalau kita melihat bintang di langit, Ralph Emerson pernah bilang, orang-orang selalu saja melewati malam, lalu meski dia di luar atau di dalam rumah, dengan tanpa menyadari keindahan bintang di langit. Pernahkah kita berhenti melihat bintang di langit, mengamatinya? Ketika kita mengamati bintang di langit, secara perlahan kita menyadari keindahan yang Tuhan berikan melalui alam semesta dan karya Tuhan itu. Cobalah amati bintang itu saat malam hari. Persoalanmu pun tidak akan kau ingat. Kerumitan yang kau jalani pun tidak kau ingat. Dan kejenuhan yang kau jalani dalam hidup pun, dalam masa-masa harus di rumah itu pun pasti tidak kau ingat. Ketika pelan-pelan mengamati bintang, sehingga suasana hati kita pun dengan terbuka menyadari kemahakuasaan Tuhan. Itu mengajak kita kepada sesuatu yang berbeda. Ada roh Tuhan yang menyadarkan kita betapa besar perbuatan Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan itu pun mengajak kita kepada sesuatu yang begitu baik. Jemaat Tuhan yang kekasih, Pentakosta kedua ini membawa kita semakin menyadari ada roh Tuhan yang mengingatkan kita untuk memasuki babak baru dalam kehidupan kita kelak. Kalau akhirnya pemerintah membuka dan melonggarkan semua aktivitas, kita tahu ini adalah babak baru yang pasti berbeda dari antara kita pada masa-masa lampau. Kehidupan yang kita jalani pasti sudah berbeda. Itu yang mau dia katakan dalam Pentakosta kedua ini. Hidup di dalam roh Tuhan, dalam dunia yang baru ini. Persekutuan kita, perbuatan kita. Saya juga merasakan dan mengucap syukur kepada jemaat-jemaat dan orang-orang yang penuh kasih yang mau memberikan bantuan sosial, baik berupa materi ataupun barang. Itu bagian daripada gerakan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga banyak orang yang tertolong melewati masa-masa pandemi ini. Ada juga orang-orang yang merasa sulit dalam hidupnya, sehingga mereka tertolong dengan bantuan kecil yang mungkin kalau kita tidak membuka mata kita dengan kuasa roh melihat ini, biasalah, beras segini, itu segini, itu segini. Ya kalau kita hitung-hitung sepertinya kecil, tetapi gerakan perbuatan itu besar, karena ternyata tidak banyak orang yang tergerak untuk mau membantu. Meski ada aja orang yang mau membantu. Dan kita lihat juga meski ada berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya, dia masih belum melihat perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kita bersyukur ada orang-orang yang digerakkan roh Tuhan untuk senantiasa dan dengan kerendahan hati untuk mau memberi meski kecil. Kita melihat itu menjadi bagian daripada berkat Tuhan selalu. Sadarilah itu adalah kuasa roh. Kalau kita memasuki minggu Pentakosta kedua ini, kita menyadari roh itu mengingatkan kita untuk senantiasa memasuki hidup yang lebih baik. Tunjukkanlah hal-hal baik apa yang bisa kita perbuat dalam hidup ini. Menolong, mengasihi, mendoakan, membantu, ataupun menjadi lebih baik komunikasi di dalam rumah. Sehingga kehidupan ini menjadi berbeda ketika kita esok memasuki saat-saat pelonggaran dan membuka kehidupan lebih baik. Itu karena kuasa kasih roh Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan yang mengingatkan kami saat ini untuk semakin menyadari perbuatan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Banyak hal yang seringkali tanpa kami sadari, ternyata Roh Tuhan senantiasa menggerakkan kami untuk hal-hal baik yang dapat kami lakukan. Kami tidak menyadari itu juga, karena Roh Tuhan senantiasa mengingatkan, menumbuhkan pengharapan dan juga iman kami. Roh Tuhan juga berkarya dalam hidup kami masing-masing, tanpa memikirkan hal-hal yang tidak baik. Meski kadang-kadang kami tidak menyepelekan kuasa iblis, yang sering juga menggerogoti beberapa orang-orang yang masih lemah, yang dipenuhi rasa jenuh dan kebosanan dalam hidup, yang mengizinkan roh kegelapan itu bersemayam dalam hidupnya. Saat ini dalam Minggu Pentakosta kedua ini, kami mau memasuki kehidupan baru, hidup bersama Roh, hidup bersama Tuhan, karena pusat pemberitaan Injil yang telah diberitakan Paulus itu menggerakkan dia kepada keyakinan dan penyerahan diri hidupnya kepada Engkau saja, sehingga karya-karya besar menjadi bagian daripada alat-Mu yang dilakukan oleh Paulus bagi seluruh umat manusia. Kalau kami mau memakai kehidupan kami ini selalu berpadanan dengan Injil dan kuasa kasih Tuhan melalui Roh-Mu itu, maka banyak hal besar yang mampu kami kerjakan tanpa kami sadari itu adalah karya Tuhan melalui perbuatan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan mengingatkan kami untuk tetap senantiasa setia mengikut Engkau. Pakailah, berkatilah umat-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang seiman, yang mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, banjir dan perubahan iklim, dan juga kesulitan pekerjaan yang mereka hadapi, situasi penyakit, dan juga hal-hal lain yang mungkin kami hadapi tanpa kami sadari. Banyak saudara-saudara kami yang memerlukan perhatian. Ya Tuhan, gerakkan kami untuk satu kegiatan dan perbuatan yang bisa membangkitkan kebersamaan kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan memakai kami dan kuasa kasih-Mu memampukan kami untuk bertindak lebih baik. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Roh-Mu bersemayam dalam hidup kami, memasuki kehidupan lebih terang, memberi kekuatan kepada kami untuk mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kami, kehidupan yang kami jalani menjadi kehidupan yang baru di dalam Roh-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Padokma mauliate tutuhan debata na mangalehon silehon-lehon na argay dihita.
imatodina na badia, sumonggo pihita na leaon, kumudang luis yang portibion ng pangisi na sudena. Maunya te maruhan nami, jala pujian nami maho, ale di bata di sudai habalgaon, dohot hamuliaonmu, nam pinapatarmu tuhami. Ihirim hata ni tuhata do sa darion, asatung marujahan haporsyota di hagogoon ni dibata, unang dihabisuhon ni Jolma. Dihamamasa ni parukilotan wain, pinorhon ni COVID-10 siya, dan adong hagogoon na tarpangasaho kita di Portibion, na buhay paluaho kita. Alang ii, sayhot mahita marhaporsyaon tu hagogoon ni dibatata. Ali di bata ama namin na di Banua Gidjang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Upasatami masiyan na nilehom ni tuhami, pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus ti jolom. Paso-paso may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaw mritong-atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mi tuhami, asalam girgir hami maduk mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gidjang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harajawmu, say sauk malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gidjang. Lehom matuhami sa darion, hanguluan siya pari. Sesa madosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyon tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Kita salah